kakak udah ngeluangin waktunya buat wawancara tugas kita UMKM. Di sini perkenalkan, nama aku Siti sama teman aku ada Ananda sama Valen. Boleh perkenalkan nama kakak apa dan posisi di pekerjaan di Kisbar itu apa? Oh iya, kalau nama saya, nama panjang saya Nazar Fadil Azari kak. Untuk bagian, sebenarnya saya ada 2 bagian kak. Tadi baru promosi kak, kru dapur sama kru leader kak. Kalau boleh tahu kapan sih, sejak kapan Kisbar tuh ada gitu? Untuk outlet Krisbar atau Krisbar Unisba? Unisba. Oh, untuk outlet Krisbar Unisba. Dari tahun, setahu saya yang saya bicara sama Pak Taufik ya, dari tahun 2006 kak udah ada. Sempat waktu itu tuh naik turun omset juga kan, masih kecil-kecilan kayak. Makin kesini alhamdulillah kan mungkin udah maju ya kayak orang lain juga, anak-anak muda kan, kita targetnya anak-anak kuliah nih kak. Jadi langsung aja ya buat pertanyaannya. Baik kak. Yang pertanyaan ke-1, jelaskan mengenai posisi karyawan yang ada di Kisbar ini, di Unisba ini. Posisinya karyawannya ada apa aja gitu. Oh, terus tugasnya apa aja gitu kan. Sebenarnya yang kakak tanyain itu sekarang emang lagi regenerasi, ganti lagi mungkin ya kayak. Ganti lagi dengan jabatan-jabatan yang lainnya juga lagi di-upgrade gitu kak, dibaruin lagi. Kalau misalnya dari saya pertama masuk dari OJE itu dari zaman training sampai saya sekarang punya jabatan kru dapur sama kru leader. Sebenarnya saya harus beli salah satu sih itu kak. Cuman ya gimana ketentuan perusahaan aja. Dari setiap kru tuh ada karyawan probation. Karyawan probation tuh yang baru sampai 1 sampai 3 bulan kontrak itu masih bisa dibilang new hire kak. Baru kayak training lah kayak mungkin. Nah, untuk di atas 3 bulan itu kak udah masuk jadi kru tetap. Jadi tapi sebelum jadi kru tetap tuh ada kenaikan sabuka sebutnya, supaya jadi karyawan tetap, dari kru probation ke karyawan tetap kak. Training lagi itu tuh. Ya, ganti training lagi supaya jadi karyawan tetap. Untuk setiap jabatan tuh sekarang tuh ada penambahan gaji kak. Dari karyawan probation gitu ke kru baru, kru probation itu gajinya 1.800.000 kak. Kalau misalnya untuk kerjaan yang udah jadi dia tetap di nambah 100.000 kak, jadi 1.900.000. Itu masuknya intensif ya kayak setiap per bulannya, berarti ya kalau misalnya di Pakoin mas 1.900.000 ya kayak. Nah kalau misalnya saya mungkin ada kenaikan bulan kemarin sebenarnya bulan Oktober pada naik semuanya gajinya kak, mau probation mau yang tetap. Jadi kalau misalnya saya gajinya 1.900.000 jadi 2 juta gitu kak, ada yang lain gitu. Kalau misalnya untuk jadi kru dapur itu gajinya 2.300.000 itu udah sama insentif, berarti 2.200.000 sama 100.000 itu insentif ya kak ya. Kalau kru leader 2.600.000 kak, itu belum sama insentifnya 350.000, jadi tambahin lagi jadi 2.950.000. Berarti itu udah terjawab ya pertanyaan nomor 2-nya yang terkait posisi dan gajinya gitu. Ini langsung ke nomor 3 aja, pertanyaan terakhir. Apakah posisi karyawan sama penentuan gaji itu udah cukup sukses nggak bagi kakak gitu? Kalau menurut saya pribadi, mungkin gara-gara pergantian banyaknya perkembangannya job desk dengan sekarang baru gajinya yang menurut saya masih minim kayak. Kalau misalnya waktu pertama saya 1.800.000 di pekerjaan saya sebelumnya, saya dulu kan kerja di Pradenjoy kak, kepala produksi, staf produksi, admin online sama admin offline. Kalau tentuan gaji sama pengalaman, saya waktu itu ngajarin Pak Kelaring ke Krisbar, itu saya digaji kisaran, maaf ya kayak 5.900.000 kak, itu per bulannya. Tapi dalam jam kerja yang konyol ya kayak, lelah juga ya kayak waktu itu soalnya karyawan dikit juga kak. Yang punya mie Abud, nama saya juga Abud juga. Emang mie Abud itu terinspirasi dari nama bapak sendiri. Iya. Dari kapan mie Abud ini beroperasi? Dari mulai pertama usaha mah udah lama sih, udah dari 2007 akhir, udah 17 tahun ya. Iya. Langsung ke pertanyaannya Iya. ya Pak. Yang pertama itu Bapak bisa jelasin gitu mengenai posisi karyawan yang ada di mie Abud tuh kayak gimana? Hari karyawan mie Abud cuma satu yang pasti,
Nah, karena sekarang lagi rame-ramenya, kita ngambil karyawan tembakan 2. Iya, hari masalah gaji kita tergantung penghasilan kita. Kalau lagi posisi kayak gini, kita gaji hampir kayak UMR Bandung 3 juta lebih. UMR Bandung berapa ya, kira 4 jutaan ya? Iya. Kita gaji 3 juta lebih satu karyawan. Kalau sekarang ini ada karyawan tembakan 2, sehari dikasih 125 bersih per hari. Iya. Ya itu. Jadi beda gitu ya, karyawan tetap sama karyawan tembak itu tentang gajinya itu beda gitu ya. Ya beda. Kalau karyawan tetap mah kita pastiin sebulan berapa. Berarti penghasilan sebulan itu nggak tergantung penghasilan dari penjualannya juga. Iya, hari kita sih selama ini penjualan rata-rata cukup ya buat kita. Alhamdulillah buat gaji ada, buat yang punyanya lebih dari gaji karyawan. Terus bagaimana Bapak menentukan posisi karyawan dan apakah penentuan buat posisi karyawan itu udah cukup sukses belum gitu dalam pengelolaan kompensasi atau gaji? Kalau menurut kita sih segitu ya udah cukup sukses ya, udah dengan gaji segitu mah cukup sukses. Daripada kayak restoran aja sekarang paling banyak gaji karyawan cuma 2 juta juga kotor, paling makan siang 15.000 atau 10.000, gaji paling 2 juta, 1,5 juta. Kalau kita masih ibaratnya jualan di pinggir jalan kayak gini, dengan gaji segitu mah cukup sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mulyani dengan NPM 190323172. Saya Amanda Ini Zakia dengan NPM 190323065. Saya Valencia Monica dengan NPM 1090323 Karena sebelumnya sudah melihat cuplikan video wawancara UMKM Abut dan UMKM Krisbar, maka kita di sini akan menganalisis perbandingan UMKM Mie Ubud dan UMKM Krisbar. Poin pertama di sini ada analisis perbandingan UMKM Mie Abud dan UMKM Krisbar dengan landasan materi kompensasi Mie Ubud. Deskripsi pekerjaan di Mie Abud memiliki 2 macam posisi karyawan. Satu itu karyawan tetap dan karyawan tembakan. Pekerjaan yang dilakukan 2 karyawan tersebut memiliki posisi yang sama, yaitu membantu Pak Ubud dalam menyiapkan pemesanan makanan mie yamin, mie yahun, dan mie kuah, dan membersihkan tempat makanan dan meja, serta melakukan transaksi pemesanan dan pembayaran. Bagian A ada jenis reward. Ini extensive atau Mie Ubud ini memberikan penghargaan berupa moneter dalam bentuk uang atau gaji. Bagian B, sifat kompensasi secara langsung. Mie Ubud ini memberikan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan berupa gaji dan upah. Gaji ini diberikan kepada karyawan tetap sebesar 3 juta lebih per bulan. Sedangkan untuk upah diberikan kepada karyawan tembakan yang dihitung dalam jumlah jam 125.000 per hari. Bagian C ada filosofi kompensasi. Filosofi pembayaran berdasarkan kinerja. Karyawan Mie Ubud ini tidak ada kenaikan gaji secara dalam 1 tahun karena Mie Ubud ini tergantung pada hasil penjualan atau UMK
UMR Bandung. Bagian D ada kontinun filosofi kompensasi. Ya ini perform, di mana Mi Ubud ini tidak ada kenaikan gaji selama masa kerja. Dan gaji ini berupa harga pasar atau UMR Bandung. Ada pendekatan kompensasi, pendekatan total rewards. Di Ubud adanya ketentuan level pada gaji, yaitu karyawan tetap dan karyawan tembakan. Dan maka tergantung pada skill karyawan secara langsung. F adalah perfeksi keadilan gaji. Ekuitas eksternal. Karyawan tetap Mi Abud ini diberikan gaji sesuai dengan pekerjaannya dan serupa dengan gaji di pasaran tenaga kerja atau UMR Bandung. Gaji yang diterima oleh karyawan tembakan sesuai dengan jam kerjanya atau dihitung dengan jam kerja mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda. Ada Krisbar. Deskripsi pekerjaan di Krisbar dengan berbagai macam posisi, yaitu ada kru dapur dan kru leader. Setiap kru memiliki macam-macam karyawan seperti karyawan progression atau karyawan baru yang masih training selama 1-3 bulan kontrak. Karyawan tetap sudah mencapai 3 bulan kontrak, akan tetapi ada masa training yang disebut kenaikan sabuk. Bagian A ada jenis reward, yaitu extrinsic. Krisbar memberikan penghargaan berupa moneter dalam bentuk uang atau gaji. Yang B ada sifat kompensasi secara langsung, yaitu memberikan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan berupa gaji, akan tetapi besaran gaji ini setiap posisi jabatan berbeda-beda. Kayak gaji progression itu 1.800.000, gaji karyawan tetap itu 1.900.000, kru dapur itu 2.200.000, dan gaji kru leader itu 2.600.000. Bagian C yaitu filosofi kompensasi. Filosofi kompensasi itu tuh ada filosofi hak, yaitu adanya kenaikan gaji pada setiap karyawan pada Krisbar pada bulan Oktober 2024. Adanya kenaikan gaji berupa insentif. Nah, gaji progression itu tuh 1.800.000 tambah insentif jadinya 1.900.000. Gaji karyawan tetap itu 1.900.000 plus insentif sama dengan 2 juta. Gaji kru leader itu 2.200.000 plus insentif sama dengan 2.300.000. Kru leader itu 2.600.000 plus insentif sama dengan 2.950.000. Yang bagian D ada kontinum filosofi kompensasi, yaitu hak. Ini memberikan kenaikan gaji kepada semua karyawan pada bulan Oktober 2024. Bagian E pendekatan kompensasi. Pendekatan tradisional kompensasi yaitu adanya bonus atau insentif untuk semua karyawan, kenaikan gaji berdasarkan kenaikan jabatan pekerjaan. F itu ada persepsi keadilan gaji, yaitu ekuitas internal. Karyawan Krisbar diberikan gaji sesuai tanggung jawab yang diberikan pada setiap jabatan. Lalu di sini ada analisis perbandingan UMKM Mi Abud dan UMKM Krisbar. Mi Abud ini gaji karyawan tetapnya itu 3 juta lebih, bisa dikatakan sebagai UMR Bandung. Kan di Krisbar itu gajinya disesuaikan gitu dengan jabatan yang sudah mereka miliki. Nah, lalu di sini ada rekrutmen. Nah, rekrutmennya itu Abud itu ambil secara acak gitu. Ketika Mi Abud itu rame, akan ada karyawan tembak. Di Krisbar itu rekrutmennya dengan cara formal. Sudah selesai rekrutmennya, maka akan diadakan training. Abud ini juga ada kenaikan gaji penghasilan dari penjualan. Kalau di Krisbar itu berikan bonus dan insentif. Dari hasil wawancara kami gitu terkait Mi Abud itu, para pengimplementasiannya itu sudah cukup sukses gitu dikarenakan Mi Abud ini kan berjualan di pinggir jalan, tetapi sudah memberikan kompensasi yang cukup besar. Dari hasil wawancara kami ke Krisbar itu, pengelolaan kompensasinya itu bisa dikatakan belum sukses karena banyak job desk yang mereka kerjakan, tapi kompensasinya sesuai. Cukup sekian dari kita presentasinya. Maaf bila ada kekurangan dan koneksi yang buruk atau kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.